Saat kalian masih SMP atau SMA, kalian punya nggak teman yang anggar jago dan juga yang sok-sok jagoan? Teman-teman yang terkenal kuat secara fisik maupun status. Teman yang terkenal karena kekuatannya, karena dia itu jago berantem, ditakuti banyak orang. Lalu kalian dulu pernah berpikir nggak, kira-kira orang ini nanti besarnya akan menjadi seperti apa ya? Pasti nih orang nanti besarnya akan menjadi penjahat. Kalau kalian memikirkan hal seperti itu, berarti kalian memiliki pikiran yang sama dengan saya. Dan di berita kali ini, sepertinya kita memiliki anak yang sangat cocok dengan bayangan kita tentang bagaimana masa depan anak-anak yang anggar jago itu. Dendi namanya. Again, Kenny got him that time. See you in the basement. Welcome home. The post. Bukan Dendi yang itu mah Dendi keren. Ya kalian nggak ngerti ya, kalian nggak main Dota sih. Tapi Dendi yang ini. Sesuai dengan video yang sebelumnya kalian saksikan, Dendi itu adalah anak kaya yang sangat cocok dengan deskripsi orang-orang yang anggar jago. Tentu saya sendiri tidak tahu sifatnya Dendi itu bagaimana karena saya tidak kenal dengan dia. Namun dari informasi yang telah saya temukan dan juga hal parah yang dilakukannya baru-baru ini, insting saya langsung berkata bahwa anak ini tuh anak bangsul. Anak yang tumbuh dari keluarga orang kaya dan juga selalu mendapatkan semua keinginannya. Mungkin nih anak juga pasti terbiasa dengan orang-orang di sekitarnya itu untuk mengikuti kemauan dia tanpa mengatakan tidak sama sekali. Tipe-tipe yang paling saya benci dan tipe-tipe yang paling red flag bagi saya. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang dia lakukan? Jadi si Dendi ini memiliki pacar bernama Agnes. Dendi itu umurnya 20 dan Agnes ini umurnya 15 tahun. Dari sini aja sudah bisa kita pertanyakan, karena bagaimana pula orang yang umur 20 tahun, orang dewasa, itu bisa pacaran dengan anak yang baru 15 tahun. Ini bisa disebut pedofilia nggak ya? Tolong para wibu yang suka lolicon, kalian mengidentifikasi ini. Nah, si Agnes ini punya mantan namanya David. David itu umurnya masih 17, masih anak-anak juga. Dan sepertinya Agnes dan David ini memiliki masa lalu yang buruk, yang membuat Agnes ini sepertinya dendam terhadap David. Nah, pada hari Senin tanggal 20 Februari kemarin, tepatnya pukul jam 8:30 malam, Agnes menghubungi David dengan alasan ia ingin mengembalikan kartu pelajar punyanya si David. David lalu menjawab kalau ia sedang bermain di tempat temannya. Tapi ternyata maksud Agnes untuk mengembalikan kartu pelajarnya si David itu bukanlah maksud sebenarnya. Ternyata Agnes itu tidak hanya datang sendiri. Pada saat David itu bertemu dengan Agnes, David juga bertemu dengan Dendi dan temannya si Dendi yang kita singkat saja namanya S. Nah, setelah ketemu, si Dendi ini langsung ngajak David untuk ngobrol di belakang mobilnya. Tampaknya Agnes itu pernah bercerita kepada si Dendi kalau dirinya itu pernah diraba-raba oleh si David. Untuk raba-rabanya sendiri saya tidak tahu sejauh apa dan kapan. Karena kalau raba-rabanya pas pacaran kan ya, maksudnya gimana ya, kan itu pacarnya sendiri gitu loh. Maksudnya ya gimana ya, kayak aneh aja kalau marah. Jadi mungkin saya asumsikan kalau si Agnes ini bilang ke Dendi kalau dia diraba-raba setelah mereka udah gak pacaran lagi ya. Lalu saat mengobrol terjadi perdebatan yang panas antara Dendi dan si David. Dan setelah itu perdebatan yang awalnya hanya pertukaran kata-kata menjadi sebuah pembantaian yang sadis. Kalian bisa lihat, dia udah sampai terkapar kayak gitu. Oh! Sesuai dengan video yang baru kita lihat, kejadian setelahnya itu Dendi itu mukulin David dan juga nendangin kepalanya David. Walaupun si David ini udah gak sadarkan diri, bro. Kalau kalian lihat videonya, si Dendi ini nendangin, pukulin kepalanya David itu udah kayak si David itu samsak tinju, bro. Udah kayak si David ini cuman kayak sosis yang tidak ada nyawanya, anjing. Bangsat, maksudnya gimana bisa otak orang sesadis itu, anjing? Sumpah ini gila banget, anjing. Maksudnya sadis, bangsat. Nih anak umurnya masih 20 tapi kayaknya otaknya udah psikopat deh, anjir. Kalian juga bisa mendengar kalau si Dendi itu bilang, "Gak takut gua orang mati, lapor anjing." Gak takut gua orang mati, lapor anjing. Masih gak takut loh, ah? Benar, untungnya Dendi saat ini telah ditahan dan telah menjadi tersangka. Dan saya mohon untuk para pak polisi, tolonglah pak, walaupun si Dendi ini anak orang kaya dan juga anaknya pengurus pajak, tolong si Dendi ini dihukum sepantas mungkin. Oke, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ.
Sayangnya saat ini David kena koma dan benar-benar dirawat di rumah sakit. Dan hal ini gimana ya bro? Maksudnya gimana sih lo bisa ngelakuin ini terhadap manusia lain gitu loh? Sampai anak orang masuk koma anjing. Sumpah saya tuh nggak bisa kayak melogikakan hal ini gitu loh. Apa sih yang lo pikirkan? Apa sih yang ada di otak anak itu sampai bisa mukulin, tendangin kepala anak orang kayak gitu? Selain itu, kalian juga mungkin akan bertanya tentang apa yang terjadi terhadap si Agnes dan si S temannya Dendi. Untuk si Agnes sendiri, ternyata menurut informasi yang saya dapatkan, dan ini juga sepertinya belum pasti ya, belum valid, tertuduhnya sih si Agnes lah yang sebenarnya merekam kejadian itu. Si Agnes yang berfungsi menjadi kameramen. Cing, nih orang masih bocil, masih 15 tahun, otaknya udah barbar anjing. Saya aja yang umurnya 22 tahun itu udah gak kuat bro nonton video kayak gitu. Si anjing malah yang rekam dong. Masih bocil lagi bro. Anjing. Saya mau klarifikasi sedikit. Baru aja tadi beritanya keluar pas saya lagi ngedit. Ternyata yang merekam itu bukanlah si Agnes, namun SLR, temannya si Dendi juga. Jadi gitu ya. Ya gitu aja sih bro, nanti kalau misalnya ada update lagi tentang kasus ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberitahukannya kepada kalian. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.